Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukrahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan surat An-Nur, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwasanya surat An-Nur ini, atau diartikan dengan cahaya ya, termasuk surat Madaniyah yang terdiri dari 64 ayat, dan dia adalah surat yang ke-24 secara urutan, yang menerangkan kepada kita berkenaan dengan adab. Dan di ayat-ayat terakhir daripada surat An-Nur ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang adab pedoman pergaulan dalam rumah tangga. Dan di akhir-akhir ayat, ayat 62 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang adab pergaulan seorang mukmin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan sama-sama eh, belajar bersama, dan kita akan mulai mengambil dari ayat 58 tentang pedoman seseorang eh, melakukan atau berizin ya, ketika masuk ke kaum kerabatnya. Yang sebenarnya ayat-ayat ini telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, tapi kita sedikit ulang untuk murajaah. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Di ayat 58 ini, Allah Subhanahu wa taala berseru, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ya, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, di tengah hari, dan yang ketiga adalah sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagimu, tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain 3 waktu itu. Mereka melayanimu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagimu. Wallahu alimun hakim. Dan Allah alim, Allah maha mengetahui dan juga hakim, maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang yang merupakan karib kaum, karib kerabat,
mereka meminta izin kepada sebagian yang lainnya. Yang dan berkenaan dengan yang bukan kaum karib kerabat, yang bukan mahram, ya, kita telah ambil pada ayat-ayat yang sebelumnya. Termasuk di dalamnya daripada kaum kerabat adalah para pelayan yang kita miliki, ya. Yang di sini disebutkan para budak baik wanita ataupun laki-laki yang melayani majikannya dan juga anak-anak yang belum balik. Mereka meminta izin pada 3 waktu. Sebelum sholat subuh, kemudian eh, di siang hari, ya. Di sini disebutkan wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirah. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Dan yang ketiga wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Dan 3 waktu ini adalah waktu di mana seseorang biasanya sedang beristirahat dan eh, menanggalkan pakaian yang biasa dia pakai karena sedang mungkin bersantai dengan keluarganya. Jadi 3 aurat ini, ya, yaitu sebelum subuh, waktu eh, setelah zuhur, ya, dan juga setelah isya, kaum kerabat baik dari pelayan yang sering masuk dan keluar dengan bebas di rumah kita misalnya, ataupun anak yang belum balik, hendaknya mereka meminta izin. Supaya apa? Supaya tidak terlihat misalnya ketika masuk kamar misalnya tanpa izin, melihat sesuatu yang dia tidak tidak seharusnya mereka mereka lihat karena waktu itu waktu seorang biasanya beristirahat. Sedangkan selain waktu itu, laisa alaikum wala alaihim junah ba'dahu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain daripada waktu itu untuk masuk, ya, kepada eh, kaum karib kerabatnya. Walaupun tetap idealnya izin supaya tidak eh, melihat sesuatu yang tidak semestinya untuk dilihat, ya. Dan dispensasi di sini yang diberikan kepada khususnya di ayat ini kepada pelayan dan juga kepada anak yang belum balik karena seringnya mereka masuk dengan urusan yang melayani urusan daripada majikannya. Kemudian di ayat setelahnya, ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan anak-anak yang sudah mencapai balik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dzana alladhina min qablihim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim." Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, ya, maka hendaklah mereka itu meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya. Ya, Allah Maha mengetahui lagi Maha Samiun Alim. Dan Allah Maha eh, mendengar dan Allah Maha mengetahui. Yani ketika anak-anak kita telah sampai umur baligh, maka wajib meminta izin di setiap waktu, hatta di 3 waktu yang hatta di selain daripada 3 waktu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Kama sta'dzana alladziina min qablihim. Seperti orang-orang yang sebelum mereka minta izin. Seperti halnya orang-orang dewasa, ya, eh, atau walaupun dia dari kalangan karib kerabat, wajib untuk minta izin. Kemudian di ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan orang-orang yang sudah tua. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junah فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Dan perempuan-perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak lagi haid, dan juga tidak lagi mengandung, yang juga tidak ada keinginan untuk kawin lagi, maka tidak mengapa atas mereka untuk menanggalkan pakaian mereka, tentunya dengan tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasan. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Wa an yasta'fifna khairul lahun. Wallahu samiun alim. Dan Allah Maha mendengar lagi. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah, sudah terputus haidnya atau menopause, maka tidak mengapa bagi mereka untuk ayyadha'na thiyabahum, untuk menanggalkan pakaian mereka. Tentunya untuk, tapi dengan tidak bermaksud untuk pamer dari perhiasan yang mereka pakai, ya. Untuk menanggalkan jilbab kerudung mereka di hadapan eh, kaum kerabatnya. Dan di sini ghairu mutabarrijatin bizina, dan tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasan, ya. Tidak bermaksud untuk sombong dari perhiasannya, ya dia pakai. Tidak mengapa, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an yasta'fifna khairul lahum. Tapi seandainya mereka tidak melepaskan pakaiannya, tetap berjilbab, berkerudung dengan sopan, maka itu lebih lebih mulia, lebih afdal bagi bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan eh, orang-orang yang apa namanya diberi keringanan untuk uh, antakulu min buyutikum, untuk bisa makan bersama-sama mereka di rumah kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raj haraju wala 'alal marid haraju wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum." أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Ini tidak ada halangan atau dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit. Dan tidak pula bagi dirimu sendiri untuk makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, ya, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah eh, saudara bapakmu, ya, yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, atau di rumah yang kamu memiliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawan. Tidak ada halangan bagi kamu untuk makan bersama bersama mereka ataupun sendirian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan
penjelasan kepada kita tentang dispensasi, ya, kepada orang buta, orang pincang, orang sakit, dan beberapa orang yang disebutkan dalam ayat ini. Sebagian ahli tafsir yang lain, ketika menyebutkan ayat ini, mereka membawanya kepada jihad. Ya. Mereka menyamakan ayat ini dengan ayat yang ada surat Al-Fatih yang berkenaan dengan jihad. Bahwasanya mereka ini orang-orang yang punya udzur, tidak ada dosa bagi mereka untuk meninggalkan jihad karena memang kelemahan dan kemampuan mereka dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini. Ad-Dhahhak menyebutkan bahwasanya sebelum datang Islam, ya, bahwasanya orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit itu merasa minder untuk makan bersama orang-orang yang normal. Kenapa? Karena mereka merasa kotor dan rendah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka dengan orang yang normal. Karena apa? Karena kemuliaan itu tidak dinilai dari kekurangan fisik. Karena semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan hanya dinilai dari ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Dan tidak pula bagi dirimu sendiri untuk makan bersama-sama mereka di rumahmu sendiri. Ya. Dan hal ini sengaja disebutkan, ya, walaupun memang hukumnya sudah kita maklumi, ya, karena termasuk juga rumah adalah anak anak sendiri. Walaupun itu tidak, karena tidak disebutkan dalam ayat ini. Oleh karenanya, sebagian ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya harta anak kedudukannya seperti harta ayahnya. Anta wa maluka li abik, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Engkau dan hartamu adalah milikmu. Dan ayat ini, au buyutikum, au buyuti abaikum, au buyuti ummahatikum, ya, sampai akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dan dipakai sebagai dalil oleh sebagian ulama untuk mewajibkan nafkah kepada sesama karib kerabat yang disebutkan di ayat ini. Ya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hambal dalam riwayat yang masyhur dari mereka berdua. Au malaktum mafatihahu. Tahu di rumah yang kamu miliki kuncinya. Mereka seperti para budak ya, para pelayan. Maka mereka boleh makan dari makanan yang disimpan oleh majikan, tentunya secara ma'ruf. Au sadiqakum, atau di rumah kawan-kawanmu, di rumah teman-teman dari para sahabat, maka kalian boleh makan di rumah mereka. Kalau hal itu tidak menyusahkan mereka dan tidak membuat mereka membencinya. Ketika mereka memang diketahui dermawan dan ketika kita makan, eh, mereka mengetahui senang ketika eh, makanan mereka itu dimakan oleh para sahabatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak ada halangan bagimu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Ya, ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan sendirian atau makan secara berjamaah. Walaupun makan secara berjamaah ya, itu lebih banyak berkahnya dan lebih lebih utama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ketika seorang eh, bisa makan bersama-sama dengan saudaranya. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita adab ketika ketika seorang akan memasuki rumah orang lain.
yaitu dengan memberi salam. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Maka apabila kamu masuki satu rumah, dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu itu memberi salam kepada penghuninya, yang ketika seorang memberi salam kepada penghuninya, seolah dia telah memberi salam kepada dirinya sendiri. Al-Imam Mujahid menyebutkan, jika engkau memasuki Masjid Nabawi, sampai Masjid Nabawi, kau mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Jika engkau masuk ke dalam rumahmu untuk menemui keluargamu, maka hendaklah ucapkan salam kepada mereka. Jika engkau masuk ke dalam rumah yang tidak ada seorang pun di dalamnya, maka ucapkanlah Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga kesejahteraan tercurah kepada atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh. Allah menyebutkan tahiyatan min indillah mubarakan thayyibah. Salam yang ditetapkan dari si Allah yang diberkahi lagi baik. Dan ini ya, memberi salam ketika seorang akan masuk ke rumah. Walaupun di rumah itu tidak ada orang lain, maka ini merupakan petunjuk Al-Quran. Karena pada hakikatnya ketika seorang memberi salam, dia telah memberi salam kepada diri sendiri, memberikan keselamatan kepada dirinya sendiri. Dan ini kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahu, me- 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 memahaminya. Jadi ketentuan-ketentuan syariat, adab-adab, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan tegas, dengan gamblang. Supaya apa? Supaya seorang yang mentadaburi Al-Quran, mereka bisa memahami dan bisa mempraktekannya sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pelajaran berkenaan bagaimana kita beradab kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di ayat 62 Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور rahim. Sesungguhnya orang mukmin yang benar-benar keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'din. Ya. Apabila mereka berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu urusan yang eh, dipertemukan di dalam pertemuan, ketika mereka hendak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak meninggalkannya kecuali setelah mereka meminta izin kepadanya. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Dan sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi perkara izin ini perkara yang luar biasa. Bahkan dikaitkan dengan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidza sta'dzanuk, faidza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim, apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, fa'dzan liman syi'ta minhum,
berilah mereka izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Wastaghfir lahumullah. Dan mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Maha Penyayang. Inilah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang mereka diperintahkan untuk meminta izin apabila masuk ke rumah orang lain. Ya. Dan juga diperintahkan untuk meminta izin apabila hendak kembali. Terutama bila mereka di dalam sebuah pertemuan bersama Rasulullah SAW. Baik pertemuan, sebuah rapat, dan segala macamnya. Ataupun pertemuan ketika di majelis beliau SAW. Atau di dalam peribadatan seperti sholat Jumat, atau sholat Id, ya, atau musyawarah dan pertemuan dengan beliau SAW. Allah memerintahkan kepada mereka agar jangan sekali-kali membuarkan diri dalam kondisi seperti itu kecuali setelah meminta izin kepada beliau SAW. Bahkan hal ini dikaitkan dengan keimanan seorang kepada Allah dan Rasulnya. Jika dari mereka hendak meminta izin, hendaklah mereka menunjukkan atau mengangkat tangannya, ya, untuk eh, memohon atau meminta kepada Rasulullah SAW agar bisa meninggalkan majelisnya. Kalau diberi izin, maka disilakan. Tapi kalau tidak diberi izin, maka tetap berada di dalam majlis majlis itu karena kebersamaan dengan Rasulullah SAW adalah suatu kemuliaan. Karena nanti pada ayat setelahnya akan kelihatan bagaimana orang-orang munafik meninggalkan majlis Rasulullah SAW dengan tidak meminta izin kepada beliau SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada nabinya untuk mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang meminta izin. Wastaghfir lahumullah. Mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab yang penting ya, yang harus kita ketahui bersama agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kesannya ini adalah hal sepele, tapi tidak sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika itu dijadikan sebuah syariat ya, dalam meminta ini. Kemudian di ayat yang 63 Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memanggil Rasul dengan panggilan seperti kita memanggil teman-teman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا دعاء الرسول bainakum ka du'ai ba'dukum ba'd. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwahda. Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi meninggalkan majlismu tanpa izin. Ya, yang mereka jadikan berlindung ya, di kepada kawannya ya, supaya seolah-olah tidak terlihat oleh Rasulullah SAW ya, untuk meninggalkan majlis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa izin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendak orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan au yusibahum adzabun alim atau ditimpa dengan azab yang pedih.
Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia berkata, eh, orang-orang dahulu itu mengatakan atau menyeru memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya Hai Muhammad atau dengan kunyah Hai Abul Qasim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang panggilan itu untuk mengagungkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka mengatakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya, ini sebagai bentuk adab, ya, adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan nabinya, mengagungkannya, meninggikannya dari eh, dibedakan dari manusia yang biasa. Oleh karenanya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu dengan yang lainnya. Dan masuk di dalamnya adalah eh, bagaimana seorang itu beradab di dalam berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbicara di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau kita lihat ada beberapa ayat yang menjelaskan atau menyarankan atau menyuruh kepada kita untuk menyerahkan sedekah, ya, sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seperti manusia yang lainnya. Kita harus hormati, harus tinggikan tentunya di batas yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, ya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya, tidak boleh juga diangkat melebihi daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh perumpamaan orang-orang munafik yang mana mereka ini tidak meminta izin, bahkan berusaha untuk meninggalkan majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara sembunyi-sembunyi. Qad ya'lamullah, Allah telah mengetahui orang-orang yang alladzina yatasallaluna minkum libada, yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawan. Dan mereka ini adalah orang munafik. Karena orang munafik ini, mereka itu sangat berat mendengarkan nasihat petuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khutbah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlindung di balik para sahabat Nabi untuk kemudian seolah-olah, ya, Nabi itu setelah tidak melihat mereka, mereka meninggalkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan beliau dari masjidnya. Padahal seperti kita ketahui di ayat sebelumnya, tidak boleh seorang pun keluar, ya, eh, ketika berada di majlis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali setelah mendapatkan izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah salah seorang jika ingin keluar maka ia memberi isyarat dengan jarinya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau misalnya sedang berkhutbah maka memberi isyarat tanpa berbicara. Ketika diizinkan maka eh, dipersilahkan untuk meninggalkan. Tapi ketika tidak diizinkan maka tetap berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ya. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah, perintah Rasulnya itu takut. Menyelisih manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya, syariat-syariatnya. Dan mereka takut akan apa? Akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebaikan di dalam syariat ini diukur daripada apa yang disampaikan dan dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak sesuai, maka jangan pernah kita mengatakan bahwasanya itu lah yang lebih mendekatkan seorang kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Tidak. Semua pintu itu tertutup di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pintu yang telah dibukakan dan contohi oleh
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sebuah hadis disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka amalannya itu tertolak. Sehingga apa? Seorang berusaha untuk eh, beramal, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan yang dicontohkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyelisih syariatnya. Takutnya mereka terkena fitnah, baik fitnah kekufuran, kemunafikan, ataupun fitnah jatuh ke dalam lembah bid'ah. Ya. Takut mereka terkena azab yang pedih, baik di dunia, ya, dengan hudud, dengan sanksi atau hukuman yang lainnya, dan yang lebih berat nanti ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Di akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita bahwasanya seluruh yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ketahuilah. Inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan bumi. Qad ya'lamu ma antum alaihi yauma yurja'una ilaihi. Sesungguhnya dia mengetahui keadaan kamu berada di dalamnya sekarang dan mengetahui pula hari yang mana manusia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Dan kemudian diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi. Dia mengetahui perkara yang gaib, perkara yang nyata, apa yang kita tampakkan, apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui seluruh yang dirahasiakan oleh seorang hamba atau yang dinyatakan. Qad ya'lamu ma antum alih. Dia mengetahui keadaan kamu berada di dalam sekarang ini, ya, yang menunjukkan kepastian. Qad ya'lamu ma antum alih, mengetahui keadaan kamu berada di dalamnya sekarang, menyaksikan seberat biji zarah pun yang engkau lakukan baik dari kebaikan, baik keburukan, itu tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Wa yauma yurja'una ilaih. Hari di mana manusia itu dikembalikan kepadanya, yaitu hari kiamat. Ketika mereka kembali kepada penciptanya untuk mendapatkan balasan kebaikan dari kebaikan yang mereka lakukan atau sebuah azab dan siksaan dari kejelekan yang mereka kerjakan. Fayunabbi'uhum bima amin. Lalu diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dikabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Baik perbuatan mulia akan dibalas dengan kemuliaan, perbuatan hina akan membawa mereka kepada siksaan dan kepedihan. Semuanya akan ditampakkan kepada mereka. Baik perkara kecil ataupun perkara besar. Perkara yang disembunyikan atau perkara yang ditampakkan. Karena Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Inilah akhir daripada surat An-Nur yang telah kita ambil beberapa minggu. Dan dengannya kita mengetahui tentang adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di ayat ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melaksanakan adab-adab itu
dan menjauhkan kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi sekalian. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak kesalahannya datang dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.